Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi malam ini kita di Sultra Cerdas yang ke-79. Jadi malam ini Sultra Cerdas yang ke-79 ini akan membawakan sebuah topik yang pastinya selalu menarik dan selalu ditunggu, di mana topiknya adalah tentang menata semangat dan mengatur siasat belajar bersahabat dengan COVID-19, dan diberi judul strategi pembelajaran PTM terbatas atau strategi pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas. Baik, seperti kita ketahui Bapak Ibu, saat ini kita sedang dilanda dengan yang namanya pandemi COVID-19, di mana pada dasarnya pandemi ini memunculkan banyak sekali istilah ya dalam pembelajaran. Salah satu istilahnya adalah PTM ini atau pertemuan tatap muka terbatas. Untuk malam ini kita sudah ditemani oleh Pak Jaja Sarjana, ya, seorang pakar yang nantinya akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana strategi pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Jadi sebelum saya serahkan kepada Pak Jaja, mungkin Bapak Ibu sedikit mohon kerjasamanya nantinya ketika Pak Jaja memberikan materinya, mohon suaranya untuk di mute biar webinar ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya akan langsung serahkan kepada Pak Jaja. Pak Jaja, saya jadikan presenter Pak ya. Baik, jadi Pak Jaja mungkin itu saja dari saya, mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Jaja. Terima kasih, silakan Pak Jaja. Assalamualaikum Pak Jaja, suaranya tidak kedengaran. Halo, Assalamualaikum Pak Jaja. Halo. Pak Jaja. Halo Pak Jaja, ini Halo. sepertinya sedang ada masalah audio Pak. Iya. Pak Jaja. Tapi jelas suaranya ya. Berangkat ini belum connect audio, ini kelihatan di tampilan Halo. Webex. Oh Iya, iya, halo. sudah. Sekarang bisa? Iya, sudah bisa Pak. Udah bisa Pak Halo. ya? Iya, iya Iya, Pak. halo. Ini udah kedengaran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Billy sebagai moderator dan fasilitator. Senang sekali saya bisa bergabung kembali dengan Sultan Cerdas. Ya, dan juga mohon maaf lahir batin dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu, kondisi sekarang sangat-sangat betul-betul berubah drastis ya. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa kondisinya memang tidak menguntungkan ya bagi dunia pendidikan. Namun demikian, the show must go on ya, bahwa kita dalam saat pandemi COVID ini ya harus melakukan strategi pembelajaran yang kiranya mungkin masih ada kekurangan, tapi kita kan sudah alami hampir 2 tahun, pastinya tidak lagi menjadi pemadam kebakaran. Banyak sekali ya, kita kan guru ya, pendidik, pasti kita merasakan ada learning curve. Kalau burung terbang ke bawah dulu terus ke atas. Jadi tahun pertama, bulan pertama pasti tidak sama dengan sekarang. Jadi keluhannya beda.
tidak bisa kita merasakan ini gimana sih, kita kan guru. Ingat, belum taksonomi ya, paling tertinggi adalah kreativitas, berarti harus kita bersama menciptakan masa depan ya. Perkenalkan, nama saya Jaja Ahmad Sarjana ya. Saya sekarang aktif di pojok pendidikan dan juga sebuah gerakan pendidikan, dan juga saya aktif di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-learning ya. Jadi pembelajaran saat ini yang sering banyak digunakan. Jadi saat ini saya banyak kesana kemari, tidak hanya di sekolah, maksudnya di Dikdasmen, tapi juga perguruan tinggi, bahkan juga government, pemerintah, kemudian juga perusahaan. Karena ya pertemuan tatap mukanya terbatas. Masa harus berhenti pembelajarannya? Ya, ini. Ya, jadi selamat bergabung di acara ini. Ya, jadi ini adalah foto saya saat memberikan pelatihan e-learning kreator ya, kerjasama dengan Maastricht University dan ITB ya, untuk kepolisian. Jadi saat itu pun polisi merasakan kalau misalnya ada 500.000 polisi, kemudian dilakukan pembelajaran diklat ya, tatap muka semua, sampai pensiun tidak akan dapat. Akhirnya dengan teknologi. Dan satu hal ya yang selalu harus diingat, malam Jumat nih, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu yang disampaikan oleh sahabat Ali. Ya, ini pandemi COVID-19 dan kita. Ya, bagaimana bahwa kondisi ini mau tidak mau ya terjadi. Sudah hampir 2 tahun ya. Masa terus-menerus mengeluh? Berarti kita harus tahu data. Jadi kalau misalnya kita di dalam tingkatan pengetahuan tuh ada data, jadi kita kumpulkan daerah mana saja yang merah. Bandung merah nih ya, hampir hitam. Orang Jakarta, orang luar nggak boleh ke Bandung, sama juga orang Bandung nggak boleh kemana-mana. Ini sudah, saya tidak ingin memperlihatkan bahwa di koran ada bahwa beberapa orang meninggal di jalan, di mobil, karena banyak rumah sakit sekarang menolak. Ini masalahnya kan sekolah juga bagaimana nih? Jadi nggak pertemuan tatap mukanya nih dengan kondisi yang sekarang naik drastis ya. Seperti itu. Nah, jadi epicenternya COVID ya, ini mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk semua bahan pelajaran, karena ini hal pertama dan utama saat ini di mana merubah peradaban, terutama pendidikan kita ya. Jadi ada sebuah virus yang berpusat di Wuhan, yang tadinya dari hewan, ya dari diperkirakan dari kelelawar yang dimakan. Kemudian penyebaran antar manusia lintas negara, ya, jadi orang ya berpindah dari Cina ke Indonesia. Sekarang yang diikuti adalah orang India karena ada mutasi baru. Ya, ini community spread itu menyebar ya ke orang-orang. Orang terinfeksi tanpa tahu sumbernya. Orang tidak bergejala dan menularkan. Jadi sekarang kalau kita lihat di Facebook ataupun ya Facebook, Instagram, banyak teman-teman menginformasikan keluarga, sahabat yang meninggal. Dan diantaranya adalah penyebabnya adalah COVID. Jadi ini yang tidak boleh kita nggak apa-apa. Ini kan bukan saya, tidak. Ini terjadi kepada diri kita semua. Ya. Jadi terinfeksi, ya ini juga masih ada orang yang tidak mau untuk menutup muka, terutama dengan tidak pakai masker, dengan cara pepelukan segala macam yang mungkin terjadi di anak-anak kita ya. Apalagi kalau guru-guru kan saling menghormati. Waktu saya di UPI juga gitu, kita ke profesor, ya ke dosen, itu suntangan segala macam yang tadinya itu adalah bukti-bukti peradaban pendidikan. Ya, tapi ternyata ini close contact ini saat ini dilarang dulu. Saya pun sekarang ke orang tua pakai masker dan tidak suntangan karena saya sayang ke beliau. Ya. Kemudian bisa jadi ya melalui udara ya, kemudian melalui permukaan dan sebagainya. Pada intinya adalah semua ini menjadi sesuatu yang ya tanda kutip menjadi teror ya, teror yang lebih dari teror. Tapi ya udahlah, pokoknya kita harus hindari. Jadi potensinya seperti ini ya. Jadi dari mulai yang ringan, yang mild kepada yang ya agak berat ya. Untuk orang mungkin
tidak terasa ya, tapi untuk beberapa yang sepuh yang punya asma, penyakit paru itu mudah sekali kalau misalnya sudah 15 hari sudah ceritanya lain. Ya, ini sampai di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, disinilah bahwa rumah sakit sudah penuh. Jadi jangan sampai kita di atas ya yang tanda merah di sini kematian. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi lebih baik kalau ibu bapak sudah di swab, sudah pakai rapid ya, diisolasi di rumah ya, saling menjaga terutama kepada orang-orang tua kita, batasi ya, liburkan sekolah. Nah, saat ini kan tadinya Pak Menteri sudah mulai ya terbatas, tatap muka terbatas. Tapi kita lihat bagaimana. Nah, ini ya pasien dalam pengawasan itu yang biasanya ada di rumah sakit ya. Orang dalam pengawasan ini biasanya yang isolasi mandiri atau orang tanpa gejala juga sama. Ini yang paling penting dia harus merasa bahwa walaupun kelihatannya sehat tapi sudah terkontaminasi virus ya. Jadi disinilah bahwa semua orang waspada ya kayak di apa Bank Napi ya. Gitu. Jadi hal kecil tapi strategik ini harus selalu dilakukan. Sering mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer ya, kalau misalnya nggak ada hand sanitizer, udahlah sabun dengan sabun saja ya, sabun apapun. Masker dan etika batuk ya. Kemudian ya social distancing. Jadi selalu mencoba untuk tidak terlalu berdekatan. Ini 5 langkah ya untuk dipelajari di sekolah terutama yang dimulai oleh guru dulu. Jadi kita sebelum memakai dan sesudah melepas masker, masker jangan disimpan di mana saja setelah dipakai, harus dibuang, kalau perlu digunting dulu agar tidak dipakai, karena sekarang tuh banyak masker-masker bekas yang dibuang ke tempat sampah itu didaur ulang. Nggak tahu dicuci, nggak tahu enggak, ya pokoknya dijual lagi. Ini kan bahaya. Kemudian sebelum menyentuh wajah juga bagaimana, dan sesudah kegiatan di luar rumah, terutama dengan orang tua, harus selalu mandi ya dan sebagainya. Kemudian memakai sarung tangan ya sekali pakai, dan sesampai di rumah membersihkan diri atau mandi dengan sabun dan ganti pakaian. Terutama untuk di keramaian yang saling berdesakan di pasar dan sebagainya. Sabun bukan hanya untuk membersihkan tapi mengeliminasi virus di permukaan. Nah, ini kan kebijakan pembelajaran dari Kemendikbud saat pandemi COVID-19 ya, yang tadi disebutkan di brosur atau di flyer bahwa sudah ada SKB Menteri ya. Nah, jadi bagaimana bahwa kebijakan ini ya bersangkutan dengan hal-hal ini ya, kebijakan, prinsip pembelajaran, ya kemudian juga jarak jauh. Jadi ya seperti tadi e-learning, Sultra Cerdas, dan kami pun punya ya. Nanti bisa saya demokan bahwa ibu bapak yang belum punya e-learning, kalau memang ada di Sultra boleh pakai yang punya Sultra Cerdas, tapi kalau yang belum punya dan ingin sekolahnya punya, ingin yang gratis, kami ada di Modelnesia. Tapi kalau misalnya ingin sekolahnya itu punya sistemnya di depannya ada tulisan sekolah Atira, sekolah misalnya Madrasah Aliyah yang memang nanti bisa berhubungan dengan kami ya, karena kita bisa bikinkan, tapi pasti ada biaya kalau seperti itu ya. Tapi kalau yang gratisan juga ada. Rendahnya angka partisipasi. Yang keempat itu tadi pembelajaran jauh, bahwa kita harus tahu bahan ajarnya apa dan supervisinya bagaimana. Saya tidak akan banyak membahas hal-hal yang mungkin sangat detail, kita karena waktunya juga tidak cukup. Prinsipnya ini. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Pendidik, tenaga pendidikan, dan semuanya. Jadi, guru sekarang punya hak dan kewajiban untuk menolak atau menerima pertemuan tatap muka. Kalau misalnya daerahnya hijau, di daerah terpencil justru, ini yang dimudahkan untuk pertemuan tatap muka yang sifatnya isolasi, tidak ada orang luar. Ya, tapi kalau sudah ada orang luar, mohon maaf. Strateginya harus hubungi ketua RT, RW, dan minta untuk di-swab orang yang baru datang dari Jakarta, apalagi antar negara dan sebagainya. Kita guru harus mulai berpikir kreatif, ya. Jadi kita mengembangkan ini,
ya, bahwa kita sangat cinta keluarga kita, diri kita, murid kita, di luar bahwa kita punya keinginan membangun peradaban pendidikan. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan. Ya, ini juga ada drop out segala macam ya, karena stres dan sebagainya. Berarti Ibu Bapak harus lebih tahu lagi customer base istilah saya. Siapakah siswa kita? Siapakah orang tuanya? Ya, sehingga kita kalau misalnya di kota-kota yang muridnya atau di desa-desa yang masih bisa dikunjungi, ya kita melakukan guru kunjung. Tapi kalau tidak, ya berarti pada saat kita melakukan pembelajaran tidak hanya langsung materi apa gitu ya, agama, fisika, matematik, IPA dan sebagainya, IPS dan sebagainya, tapi tanya dulu, orang tua kamu gimana? Sehat atau tidak? Apakah ada di keluarga kamu yang kena COVID dan sebagainya? Sehingga kontrol ini menjadi kondisi psikososial ini menjadi sebuah karena guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi tidak hanya menyampaikan materi. Tadi saya katakan bahwa guru tidak hanya menyampaikan data, informasi, pengetahuan. Levelnya 3 pengetahuan, tapi juga ada di atasnya wisdom, kebijakan. Jadi bagaimana untuk hidup ya. Kemudian nanti siswa bisa mengambil keputusan ya. Saya harus belajar karena menurut guru A, guru B, guru C, kalau tidak belajar saya tidak akan bisa bersaing. Saya akan tidak bisa hidup mandiri dan sebagainya. Karena mereka merasakan inilah fungsi dari pendidikan. Untuk mengantisipasi keluhan terkait pembelajaran jarak jauh, nah ini pemerintah sudah ada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Jadi zona kuning, zona hijau, tolong tanyakan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan ini harus dipatuhi. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri karena memang kita ingin mengajar anak, kemudian mencoba-coba, karena kita tidak tahu. Ya, jadi ini harus kita ini kan kepada ahlinya. Ya, kalau misalnya guru ada orang tuanya dokter, tanyakan ke beliau, apalagi kerja di Dinas Kesehatan. Pak, ini bagaimana daerah kita? Apakah masih aman dengan tatap muka atau harus bagaimana? Jadi ada diskusi komite sekolah dihidupkan untuk hal seperti ini. Ya, jadi komite sekolah, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, nanti kita akan lihat bagaimana UKS dan sebagainya. Fleksibilitas untuk memilih kurikulum. Nah, ini juga. Kalau di luar negeri, terus terang bahwa kurikulum ini adalah sesuatu yang justru dikembangkan oleh guru sendiri. Bahwa yang tahu tentang siswanya, yang tahu orang tuanya, ya, itu adalah guru, ya, sehingga mereka mengkondisikan ya, bagaimana bahwa SKM ini disesuaikan dengan kondisi dan ternyata kecakapan hidup itu paling utama, ya, seperti itu. Mengenai nanti KKM yang lain yang diminta oleh Dinas Pendidikan, mungkin Ibu Bapak harus punya argumen. Ya, kadang-kadang ini tugas guru banyak administrasi. Iya, karena kita memang dari dulu diajarkan sebagai pekerja yang baik. Itu kata Sir Ken Robinson. Tidak mencoba untuk kreativitas bahwa Pak, kalau daerah ini begini Pak, paling cocok begini. Kelihatannya saya akan modifikasi sedikit ya kurikulum 2013 seperti ini, sehingga akan sangat tepat ya seperti itu. Ya, kebijakan pembelajaran ini ada revisi SKB ya. Jadi hanya zona hijau dan zona kuning. Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi tetap belajar dari rumah. Satuan pendidikan di zona kuning dapat diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berjauh dengan zona hijau. Jadi ada batasnya. Nah, ini yang melakukan verifikasi ini ya kalau tidak guru dan kepala sekolah. Jadi kalau bisa sekolah punya tim khusus. Tim khusus yang betul-betul tahu. Jadi tidak hanya ikut kebijakan dari Dinas Pendidikan, tapi tahu, Pak, daerah kita ini saya dapat informasi dari Pak RT, Pak RW sudah mulai nih, ada 3 orang begini, satu keluarga, gimana? Atau sebaliknya, ini sudah bebas Pak, gimana kalau kita lakukan? Jadi datanya itu tidak hanya ngikut, ya, tapi kita juga mencoba bahwa yang namanya penelitian tindakan kelas itu ke arah sana gitu ya, tidak hanya soal materi gitu ya, tapi kita bertindak di kelas itu karena kita sudah tahu risiko ini. Jadi kalau pengen lihat ada ya, ada di websitenya ini ya, covid19.go.id peta risiko. Untuk pulau kecil, zonasi menggunakan zona-zona pulau kecil. Nah ini, justru kalau di pulau kecil yang jarang ya didatangi sama orang asing, yang di situ tuh masih hijau, itu lebih mungkin untuk tatap muka. Asal jangan ada orang luar yang keluar masuk, ya udah. Itu seringkali kita gagalnya di situ. Jadi sekarang saat ini 48% kabupaten berada di zona merah dan oranye. 245 ya. Jadi ini ada di sini petanya ya, peta risiko nih. Saya nggak punya.
Kemudian 52% di zona hijau. Nah, saat itu adalah 23 Agustus. Saat ini mungkin kita berubah. Apakah lebih banyak di sini atau lebih banyak di sini. Tapi melihat kondisi sekarang kelihatannya kita bisa lihat di TV ya. Kita hanya bisa berdoa, semoga kita dilindungi, dan kondisinya saat ini di Bandung ya yang tadi sudah hijau, merah kembali Jakarta ya karena mungkin pulang kampung ya seperti itu. Pembelajaran di zona ini, jadi kalau di kabupaten kota ya zona hijau kuning ya, kalau tidak peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah DDR. Pemda atau Kanwil kantor Kemenak memberi izin ya bisa lakukan, tapi kalau tidak jadi ini, ya. Kalau tidak memberi izin tetap. Satuan pendidikan memenuhi daftar periksa, ya bisa, tapi kalau tidak sendiri. Kemudian ini paling penting, orang tua setuju. Jadi komite sekolah bisa lakukan dengan Zoom juga, kemudian dengan apakah kalau memang Sultan cerdas bisa memfasilitasi dengan Google Form dan sebagainya, atau mungkin tanya dengan WhatsApp ya. Dari 100 murid di sekolah, 200 murid, 1000 murid ya sudah terbukti 700 keberatan. Orang tua tidak setuju ya, berarti pembelajaran dari rumah secara penuh ya. Jadi ini kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi berarti pembelajaran dari rumah. Jadi zona kuning, zona hijau bisa, zona merah, zona tidak bisa, tetap belajar dari rumah ya. Nah, di masa new normal ini kondisi lembaga pendidikan saat transisi ya, bagaimana? Ini menerapkan 3 pesan kunci tadi, jaga jarak, pakai masker ya, bagaimana social distancing dan sebagainya ya, bahwa kita di dalam ruangan tetap masker harus dipakai. Kelihatan sombong, kelihatan tidak sopan, tapi bagaimanapun ini harus menjadi suatu kebiasaan. Kemudian ini 5 hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona hijau hampir sama ya, memenuhi persyaratan daftar periksa. Jadi ini Dapodik, EMIS dari Kemendag. Jadi di sini variabel persyaratan pembelajaran tatap mukanya harus tercapai. Pernyataan kesiapan dari Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan. Pemda, ya, jadi kalau bisa agar aman, kita minta surat dari gugus tugas COVID, ya, mengizinkan. Jadi kita nggak disalahin, baik guru, kepala sekolah ya. Orang tua juga bisa menyatakan keberatan. Jadi di sini kalau bisa, kalau misalnya yang nggak punya HP ya mungkin bisa ditanya aja ya dengan melalui telepon, minta bantuan ke tetangganya yang satu sekolah anaknya. Ya, kalau perlu direkam, kalau enggak juga ada saksi bahwa ini setuju atau tidak setuju ya. Karena ini penting. Zaman sekarang jejak digital sangat penting ya. Jadi kenapa Ibu Bapak harus belajar walaupun sudah mulai di umur mau pensiun ya, saya selalu katakan ayah saya 83 tahun masih pakai komputer, bikin animasi, PowerPoint sederhana ya karena suka ya belajar dari saya dan anaknya walaupun udah pensiun. Ya, jadi kalau ketemu pada saat lebaran, pada saat itu dia nerangin itu dengan seperti itu ya. Jadi dia sistematis karena itu tadi. Guru itu kalau sudah tidak belajar bukan lagi pendidik, bukan guru ya. Kita sudah berhenti stuck ya. Nah, ini menerapkan 3 pesan kunci bahwa siswa guru harus dalam keadaan sehat, melakukan pemeriksaan, jadi beli termometer yang mungkin kalau yang ditembakkan itu ada 200.000, 500.000. Kalau sekarang sudah mulai murah ya, jadi mungkin komite sekolah bisa melakukan. Mengatur jarak bangku, ya, disinfektan, menyediakan sarana melakukan kesehatan. Dan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas ini ke sekolah sebagai bagian dari corporate social responsibility. Karena ini kan iklan gitu ya, jadi nanti ada tulisannya. Asal nanti Bapak Ibu rajin lah ya, yang memang menyediakan. Kemudian ini membawa bekal makan kalau bisa ya, jadi yang berdagang di sekolah kalau bisa dikurangi. Ya memang sih, jadi kita susah ya kalau misalnya itu mengurangi rezeki orang, tapi kondisinya memang seperti itu. Mengatur jumlah siswa yang masuk, hindari aktivitas di luar kelas ya. Ini lebih repot nih guru kalau misalnya anak-anak sekolah dalam kondisi ini. Di kelas bisa jalan, tapi di luar kelas gimana? Apakah mereka tidak saling berpelukan? Kan namanya anak-anak, namanya juga mahasiswa ya. Berangkat pulang sekolah, tidak mampir ke tempat lain, ini juga kontrolnya bagaimana? Gitu. Jadi memang saat ini kondisinya super ketat ya. Apabila naik kendaraan umum menggunakan protokol kesehatan. Nah ini juga sama.
kita bisa nggak bicara sama para supir angkot, beca, dan sebagainya. Untuk ini kan berarti kan dari ujung ke ujung kan, dari rumah ke sekolah, balik lagi ke rumah. Nggak tahu nanti dia pergi dulu nonton segala macam. Nah ini bukan artinya kita ya udahlah kalau gitu kesimpulannya belajar dari rumah. Tapi semua yang tadi saya katakan, guru, kepala sekolah, orang tua terlibat untuk mengontrol ini semua. Kebijakan ini SKB ya. Tadi udah beberapa direvisi, ada yang 15 Juni 2020 ya. Sekarang mungkin ada yang terbaru seperti tadi disampaikan di flyer. Jadi memenuhi daftar periksa yang penting. Jadi pembelajaran tatap muka hanya dibuka bagi daerah yang berada di zona hijau. Nah ini zona hijaunya semakin berkurang nih ya sekarang kondisinya. Ini penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan berarti UKS harus jalan. Ya. Jadi bagaimanapun kalau memang ini dilakukan ya karena guru mungkin kadang-kadang sering juga ke sekolah walaupun tanpa murid mungkin sudah melakukan verifikasi berapa murid yang sekarang kondisi suhunya mungkin bisa minta bantuan lah cukup dengan pakai dipegang kening dan sebagainya sehingga guru-guru punya kegiatan tetap membimbing anak-anak khusus di sektor ini ya. Kalau ada termometer di rumah berarti nanti bisa diukur setiap kali apakah setiap hari sekali atau setiap minggu sekali sehingga kontrol. Sehingga pada saat mereka pulang ke sekolah kita ketahui bahwa ini semua risikonya semakin berkurang. Karena guru pun memberikan arahan tidak hanya materi pelajaran ya, bahwa di rumah harus sehat, harus juga kuat, mentalnya terjaga dan sebagainya. Jadi tetap ya. Oke, tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota ini ya. Jadi apabila ditemukan ternyata ada beberapa yang ini berarti harus koordinasi RT, RW, lurah, puskesmas ya. Jadi bagaimana bahwa semua itu nanti bisa dibaca ya bahwa ini terus-menerus yang namanya komunikasi tidak hanya dengan sekolah, tidak hanya dengan dinas pendidikan, tapi juga dengan masyarakat, dengan orang sekitar sehingga kita menjadi intelijen ya. Jadi orang yang guru yang selalu bertanya-tanya, ini bagaimana? Karena memang kan dari zaman dulu sebelum kemerdekaan, kebangkitan nasional, bahkan waktu kejayaan Sriwijaya, Selendra bangun Borobudur, Majapahit, peran guru itu sangat besar. Ya, bagaimana merubah peradaban. Jadi mereka merencanakan kehidupan lebih baik. Berarti kita selalu berusaha yang terbaik. Ya, guru atau karo ya seperti itu. Nah ini peran puskesmas. Jadi kalau misalnya nanti kalau sering didatangi sama tenaga kesehatan dari puskesmas, bicara dengan tim UKS-nya, walaupun nggak ada siswa, sehingga di sini terus dilakukan sosialisasi, edukasi, kemudian membuat jaringan sehingga informasi terbaru soal vaksin, soal bagaimana agar misalnya sehat ya, makanan-makanan sehat ya. Sekarang kan makanan-makanan tuh yang tuanya fast food segala macam mungkin saja itu juga yang menimbulkan imun kita berkurang ya. Seperti itu. Melakukan evaluasi, memberikan umpan balik. Wah, Pak, semuanya jadi pekerjaan guru enggak juga. Kalau misalnya kita mau, kita ada siswa apalagi kalau yang SMA ya. Kemudian ada orang tua, kita mintakan asal komunikasi ya. Gampang, susah, tergantung bagaimana kita komunikasi, karena mengajar itu soal komunikasi ya, mendidik itu soal komunikasi. Ini variabel ya, jadi ini sepertinya sudah tahulah Ibu Bapak. Hanya diingatkan kembali ketersediaan sarana sanitasi, fasilitas kesehatan, pemertaan warga satuan yang rentan. Jadi misalnya orang tuanya ketahuan bahwa ini cucunya tinggal sama neneknya, berarti ini juga harus diperhatikan ya. Ada OTG, ODP, dan PDP tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi ini bahwa kita harus selalu melakukan verifikasi. Ini untuk madrasah ya, untuk madrasah hampir sama. Nah, sekarang ke depan, apakah kondisinya setelah hampir 2 tahun ini akan sama? Tidak. Sudah ada e-learning dari LMS, dari Sultan Cerdas. Tadi saya katakan kami pun punya ya, Modelnesia dan sebagainya. Tapi intinya bukan itu. Kembali kepada guru. Kalau guru mengeluh, ya wajarlah selama Bapak Ibu memang mau keluhan itu seperti biasa. Tapi kan yang kita ajarkan bukan anak orang lain, anak kita.
karena anak kita pun diajar oleh guru lain. Kalau kita berpikir nanti mengajar kepada anak-anak murid kita tuh berpikiran kita punya beban yang besar dengan keluhan-keluhan yang banyak, mungkin guru-guru yang lain ke anak-anak kita juga sama gitu. Jadi cobalah tatap masa depan agar anak kita pun diperlakukan sama oleh guru-guru lain, gitu ya, seperti itu. Jadi prinsip dasarnya adalah ini, membantu menjaga siswa, guru, dan sekolah tetap aman di sekolah dan membantu menghentikan penyebaran penyakit ini. Jadi pendidikannya tidak hanya soal mungkin ada penurunan ya di seluruh dunia ya, soal KKM PIPS, IPA, matematik, kimia, fisika dan sebagainya. Tapi bahwa kita sekarang yang paling penting adalah sehat. Siswa yang sakit, guru dan staf lain tidak boleh datang ke sekolah. Sekolah harus memperlakukan mencuci tangan. Jadi hal yang ini jangan sampai kecolongan, dan ini sering terjadi. Tiba-tiba karena kemarin tuh peristiwanya si guru nggak mau kehilangan uang makan ya kalau nggak salah, sehingga dia datang ke sekolah karena untuk absen dan kena ya satu sekolah. Saya nggak mau sebutkan sekolahnya, tapi coba pikirkan uang makan dibanding dengan kesehatan bahkan nyawa ya seperti itu. Ya. Jadi hal-hal kecil itu sebetulnya yang kecil tapi dianggap besar. Ya, seperti itu. Kemudian bagian dua adalah bahwa kita juga sama untuk sekolah sehat harus menyediakan fasilitas air, sanitasi, pengelolaan limbah. Ya ini kan kesehatan sebagian dari iman. Mungkin selain komputer segala macam bahwa WC dan segala macam itu harus menjadi nomor satu. Kalau kita ke rumah orang, ukurannya bukan ruang tamu, bukan ruang tengah, tapi adalah kamar mandi atau WC. Kalau misalnya itu bagus, berarti rumah itu bagus. Tapi kalau jelek, aduh, berarti orang ini tidak sesuai dengan peradaban. Jadi kalau sekolah misalnya depannya bagus segala macam, ada olahraga, tapi pas di WC tidak sehat dan sebagainya, itu sangat menyedihkan dan bisa penyebaran penyakit. Fakta-fakta terbaru ini guru-guru juga harus tahu sekarang mutasinya sudah ke alfa, beta, delta dan sebagainya, sehingga bisa sedikit ya belajar tentang bagaimana mencegahnya dan penularannya. Jadi sering belajar waspadai hoax ya, mitos palsu yang ada di online dan mulut ke mulut. Kesiapan daruratnya gini. Ketahui kebijakan institusi pendidikan yang menaungi sekolah dan yayasan, disdik, dan sebagainya. Keadaan darurat dapat mencakup bencana alam, pandemi, dan sebagainya. Dan kalau bisa ada perawat sekolah. Jadi mungkin ada satu guru yang orangnya bersih, jadi nggak usah jurusan kesehatan ya. Yang semuanya rapi, ya segala macam. Sehingga dia tahu, ibu kok sekarang suhu tubuhnya, kok matanya sekarang agak kurang sehat ya. Coba diperiksa suhunya. Ini sudah mulai antar guru ya. Bahwa kita mulai ya tadi itu, ibu jangan datang ambil uang makan ya, atau absen, kondisi ibu sudah tidak baik, jangan bu, jangan, kami akan bikin surat keterangan bahwa ibu tetap hadir secara online dan uang makannya tidak akan hilang ya, hal-hal seperti itu ya, mengatasi masalah potensial bagi siswa dengan kondisi kesehatan kronis. Nah ini berarti kita kalau perlu nanya ke orang tua apakah medical record ya, istilahnya catatan kesehatan, terutama yang khusus, yang sering batuk segala macam. Jadi di kelas kok oho. Saya pernah ya saat itu mungkin karena alergi ya. Akhirnya ditanya sama bos saya. Alhamdulillah sehat. Ternyata alergi. Kemudian 25% dari cedera masa kanak-kanak terjadi saat di sekolah. Jadi ini juga harus disadari bahwa ada misalnya besi yang menonjol di lapangan sekolah segala macam ya di luar pandemi ya. Tapi juga sama kalau misalnya anak nggak pakai masker nanti ya segala macam. Nah ini juga 25% anak yang mencari perawatan di ruang gawat darurat termasuk memiliki kebutuhan perawatan kesehatan khusus atau penyakit kronis. Kemudian kalau perlu sudah ada di sekolah itu ada emergency response. Jadi kalau ada gempa ya yang kemarin di Maluku terjadi, anak-anak langsung di bawah meja atau keluar. Kalau sekolah kan tidak bertingkat. Kalau yang di atas mungkin di bawah meja langsung ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau misalnya sudah ada yang kena ya pandemi COVID ini sudah mulai di tracing ya. Siapa yang pernah ketemu, siapa yang pernah keluhkan segala macam.
Karena untuk mencegah penyebaran. Kalau misalnya didiamkan, malu segala macam, ya udah. Kondisinya yang saat ini mungkin terjadi ya. Orang Indonesia itu kan tertutup biasanya, nggak mau bilang bahwa saya ini, saya itu. Ya. Tapi mulai juga sekarang rumah sakit penuh karena mereka sudah mulai sadar. Kalau tidak mereka lakukan isolasi diri, mungkin yang jadi korban keluarganya yang lain, orang tuanya, dan sebagainya. Jadi pengakuan itu bukan dosa ya. Apalagi kalau kena penyakit ya. Kalau dulu kan gitu ya. Akan dianggap sebagai kutukan ya. 4 fase manajemen darurat lembaga pendidikan ini, ya, pencegahan mitigasi, membuat menjalankan program keamanan dan kesehatan sekolah, komite sekolah diajak. Jadi saat ini pun kan HP-HP ada di anaknya, kalau memang ada HP, mulai. Jadi setelah misalnya pelajaran dikumpulkan, kami ingin bicara 5 menit dengan orang tuanya. Jadi si HP-nya serahkan. Tanyakan hal seperti ini. Kesiapan membantu dalam menyusun rencana respon, emergency respon, dan sebagainya ya. Keterampilan latihan ya. Kalau misalnya di mana orang itu sudah mulai sesak napas dan sebagainya. Kemudian bagaimana mencari oksigen. Sekarang kan oksigen jarang. Bahkan saya juga kepikiran mungkin akan beli oksigen yang ukuran kecil. Karena perlu diketahui sekarang rumah sakit sudah penuh. Ya. Di sini pemilihan setelah bencana harus kita lakukan sendiri. Jadi kita harus belajar sebagai guru. Bukan menakut-nakuti karena kita memang orang yang belajar ya. Seperti itu. Lebih tahu. Ini pun dalam rangka itu. Kan ini nggak seabad sekali peristiwa seperti ini ya. Nah, ini bagaimana kita ke depan masa futur normal itu, ini di akhir ya. Guru harus menjadi penyaji menu kesehatan pendidikan. Biarkan peserta didik memilih menu yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini saat kondisi apalagi kontrol kita kurang pada siswa, berikanlah level pengetahuan yang sifatnya wisdom, kebijakan. Karena mungkin ibu bapak sekarang nggak lihat kamu di rumah, tapi tolonglah tetap belajar, tolonglah cari, tolonglah kamu membantu orang tuamu, ya, sehingga kita menjadi penyaji menu sehat pendidikan. Jadi tidak menjadi beban. Biarkan peserta didik memilih menu yang mereka inginkan. Jadi saat ini mungkin ada yang nilainya matematik berkurang, tapi kita berikan semangat agar mereka belajar. Tapi yang lain mungkin seni dan sebagainya mereka berkembang. Peran pendidik sekarang seperti tuan rumah pengetahuan yang mempersilahkan tamunya masuk ke ruang ilmu yang mereka minati. Jadi bukan harus kita segala tahu soal penyakit segala macam, tapi intinya kalau kita lihat di sejarah, kemudian juga dari cerita orang tua kita, bahwa guru itu menjadi tokoh sentral. Mungkin kita bisa mengeluh, Pak, sekarang banyak aturan. Tapi rasakan waktu itu, orang tua kita yang jadi guru atau orang tua kita yang bukan guru di bawah penjajahan. Makan aja susah, tapi mereka masih bisa menjadi penggerak kebangkitan nasional, penggerak Sumpah Pemuda, penggerak kemerdekaan, itu guru yang kebanyakan. Jadi bisa baca di blog saya ya. Jadi intinya bahwa inilah bahwa kita harus di luar semua kesulitan kita juga merasakan ada titik cerah ya, bahwa kita menjadi orang yang tetap optimis dengan melihat kenyataan ini. Nah, kita melihat kurikulum itu seperti nasi putih sebagai syarat minimal yang mesti ada di meja makan pembelajaran. Jadi kalau nasi putih ya kalau tanpa lauk pauk kan nggak enak. Tapi memang kalau lauk pauk tanpa nasi juga nggak ini. Tapi kalau misalnya kurikulum terlalu banyak ya, ibu bapak tahu kan, kalau nasi terlalu banyak diabetes. Ini juga terjadi di pendidikan kita. Orang mikirnya kurikulum aja. Kemudian mereka nggak melihat inti dari sebetulnya pendidikan itu adalah sebagai benteng terakhir peradaban. Saya bilang seperti itu, bahwa pendidikan adalah bekal terbaik di masa tua. Itu yang dikatakan Socrates, Aristoteles. Jadi pendidik sebaik koki pembelajaran, jadi kita punya menu, kamu belajarnya dari bab 10 boleh, tapi intinya kamu kan gitu ya, baca novel, baca buku cerita, karena setiap orang punya beda cara-cara. Sehingga mereka tuh merasakan bahwa lauk pauk kurikulum yang bervariasi, sehingga murid akan lahap dalam belajar. Saya berkali-kali kalau misalnya ujian tidak hanya menulis ya, tapi saya misalnya si anak, kalau saya kan memang mahasiswa ya, andragogik, pembelajaran orang dewasa. Saya buat dalam bentuk film, kemudian dalam sandiwara dan sebagainya, sehingga mereka lebih kepada belum taksonomi tertinggi kreativitas, gitu ya. Seperti itu. Jadi
Present class is not necessarily limited by the wall, but the teacher itself is place and resources of learning. Jadi kelas saat ini tidak usah dibatasi oleh dinding. Benar kan kondisinya sekarang. Tapi guru itu sendiri adalah tempat dan sumber pembelajaran. Di sini bukan artinya gurunya segala pintar, enggak. Tapi saya merepresentasikan dan saya rasakannya. Guru yang baik itu adalah guru yang memberi semangat, yang membuat saya datang ke sekolah agar terus belajar, menghormati beliau, karena beliau pun dihormati. Bukan yang orang hanya sekedar menyampaikan materi, gitu ya. Seperti kata penyair terkenal bahwa guru yang biasa, ya, yang mengajar hanya biasa, tapi guru yang memberikan contoh adalah luar biasa, tapi guru yang memberi suri tauladan adalah luar biasa atau inspiratif. Baik, sebagai penutup, guru bukan sebuah profesi atau pengabdian, namun kecintaan dan gelora untuk melakukan perubahan. Ingat, ini ya seperti anak ini kan salah satu anak dari guru ini, yang kita ajar bukan orang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Jadi kalau kita mengajar dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah orang lain akan memberikan hal yang sama. Ya, ini sumber rujukannya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi kita akan mungkin tanya jawab saja. Kalau misalnya kita ke hal teknis, saya sengaja nggak bicara hal teknis e-learning, itu bisa nanti kita lakukan. Semoga kita sehat, semoga kita terus semangat dengan kondisi yang mungkin saat ini memprihatinkan. Cari cara yang terbaik di daerah masing-masing. Pasti berbeda-beda. Jadi kalau ditanyakan, Pak ini, Pak itu, ya itu hanya generik resepnya. Sama seperti dokter. Pak, kenapa ya ke setiap sini saya tuh sembuh? Ya mungkin karena dokternya baik. Jadi sugesti. Semoga saya pun seperti itu. Jadi ibu bapak sebetulnya obatnya makan yang baik, sehat, bersyukur, optimis dan sebagainya. Seringkali bahwa orang tua saya juga kalau ketemu dokter tuh sebelum dikasih obat udah sehat. Semoga hidup kita juga seperti itu dan anak-anak kita juga sama. Justru bukan pada saat materi itu ya diberikan. Ingat, bahwa materi yang diberikan oleh guru di kelas itu hanya 10%. Yang paling banyak adalah justru tutor sebaya. Ya, jadi belajar antar mereka sendiri. Ya. Itu yang perlu diingat. Jadi personal learning, team learning, kelompok ya, pembelajaran kelompok dan juga class learning ataupun pembelajaran organisasi. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jaja. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Jaja sudah mempresentasikan atau menyampaikan informasi seputar pembelajaran tatap muka terbatas dan beberapa strateginya ya. Jadi seperti kita ketahui, sekarang kita hidup di new normal, orang menyebutnya seperti itu, dan kita akan ke future seperti yang Pak Jaja sebutkan tadi. Ada banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Tentu saja kita sebagai seorang guru harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat ini juga. Baik, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Jaja, silahkan dituliskan di kolom komentar boleh, di kolom chatnya boleh, ataupun langsung raise hand boleh, atau langsung diaktifkan mic-nya boleh. Nanti saya persilahkan. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya kepada Pak Jaja, silahkan disebutkan namanya kalau ada. Silahkan. Halo, ya ada suara tapi putus-putus. Silahkan Pak di raise hand atau dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Jadi materi ini sangat menarik ya. Jadi materi ini merangkum isi kehidupan kita pada saat ini sebenarnya. Ya, jadi apa yang kita jalani bukan saja sebagai guru tapi sebagai manusia ya, yang hidup di komunitas. Baik, silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Sudah ada Ibu Yulisna ini, ada Pak Awaludin, Abdul Asri, Abdul Majid, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, di unmute saja mic-nya, kemudian langsung disebutkan namanya. Atau kalau masih malu-malu silahkan ditulis di kolom chat-nya kalau ada yang mau bertanya.
Pak Billy, ini kalau ada yang raise hand, Pak Billy yang harus mengaktifkan mikrofonnya. Mereka tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya Oh, sendiri. oh baik Bu Indah. Ya, Jadi kalau ada terima yang kasih. raise hand, Pak Billy tolong diaktifkan mikrofonnya. Baik. Ya, jadi silahkan di raise hand kalau ada yang raise hand. Tapi kayaknya belum ada yang raise hand ini. Silahkan Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Ya. Kalau belum ada yang mau bertanya, saya yang bertanya dulu kalau begitu kepada Pak Jaja. Baik, Baik, silakan. Nanti saya juga kalau misalnya ini kita akan putarkan satu video agar nanti mungkin bisa sebagai ice breaking. Silakan Pak Billy, ada oh ya, pertanyaan apa? ya. Oh ya, sebentar Pak. Ternyata ada Ibu Salmia ini yang mau bertanya. Nanti ya. Ibu Salmia silahkan langsung ke Pak Jaja. Makasih Pak Jaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Salmia. Ya, terima kasih. Saya Ibu Salmia dari SMK Negeri 5 Konawe Selatan. Ya, silakan Ibu Begini, Salmia. Konawe itu di dekat mana Bu? Di nggak jauh dari Kendari, Pak, 1,5 jam lagi. Oh ya, saya kalau ke Kendari pernah, tapi nanti pengen ke sana deh. Oke, silakan Bu. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, makasih. Insya Allah, amin. Jujur Pak, dalam masa COVID ini sebagai guru kami serba salah. Apalagi menghadapi ada istilahnya pembelajaran, pokoknya istilahnya serba salah lah. Kami kalau mengadakan tatap muka, kita pakai 30 menit, kita menjelaskan juga nggak akan tuntas bagaimana caranya kita mengantisipasi itu. Kemudian kita lakukan juga LKS pada anak-anak, hanya sebagian saja yang aktif. Alasannya katanya bantu orang tua. Kemudian kita lakukan lagi semacam Zoom, alasannya lagi, oh tidak ada uang untuk beli pulsa. Kita konfirmasi sama orang tua. Bu, bagaimana? Tolong bantu kami guru untuk mengantisipasi ini. Kalau hanya guru yang bertindak, orang tua diam saja, tidak akan berlangsung pendidikan. Orang tuanya merespon, tapi alasannya anaknya aktif. Tapi aktifnya di mana? Guru lagi yang disalahkan. Kami sebagai guru juga bingung, Pak, sementara menghadapi penilaian lagi. Ada aturan katanya, siswa harus naik kelas. Nah, kalau kita mau kasih naik kelas, anak-anak tugas saja. Setengah mati mengumpul, kita mau ambil penilaian di mana? Untuk mengantisipasi itu, coba kami minta istilahnya apa ya, saran lah dari Bapak untuk mengantisipasi itu. Kasih Pak. Baik, Terima kasih Bu Salmia. Proses pembelajaran itu dimulai dengan perencanaan. Iya. Yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Kata beberapa panglima perang, kalau Anda sudah merencanakan, maka Anda sudah memenangkan 75% perang. Nah, ini kan PTK. Pernah nggak Ibu melakukan, Bapak Ibu sekalian, melakukan PTK khusus pandemi, khusus daring. Jadi saat ini kan pernah terjadi tahun kemarin. Iya. Ya, berarti saya katakan, ini kejadian ini nggak 100 tahun sekali. Luar biasa. Jadi pada saat perencanaan, berarti setelah kita evaluasi 6 bulan pertama, pasti Ibu lihat, tadi ada pertanyaan tentang swab dan sebagainya. Mungkin ada yang meninggal, ada yang mungkin keluarganya kehilangan pekerjaan, segala macam. Jadi masalahnya kompleks. Sekarang pun pemerintah bingung untuk melakukan evaluasi dan sebagainya. Dan kalau kata kasarnya, semua diserahkan ke guru. Tadi kan saya katakan, kita, termasuk saya S3 di bidang pendidikan, itu dibiasakan tadi menjadi pekerja yang baik. Selalu nurut. Apa kata kepala sekolah mungkin nurut juga kata pengawas, kata Disdik. Kita tidak diajarkan belum taksonomi tertinggi kreativitas. Jadi bukan salah ibu bapak, tapi ini perlu dibiasakan bahwa pada kenyataannya saya katakan kan, guru bukan sebuah profesi atau pengabdian, namun kecintaan.
Apa yang terjadi pada siswa SMK, ini kan SMK sudah akil balik ya, sudah 17 tahun sebagian, mau 18 tahun, jadi sudah ke andragogi, sudah kemandirian ya. Tapi ya tetap terjadi bahwa orang tuanya melihat mereka aktif dengan alasan mungkin sepertinya belajar. Nah, berarti kita ada tugas kepada orang tua. Bu, kalau mereka melihat ke internet, belum tentu belajar. Nggak ada muka saya di situ. Berarti kita juga harus bikin sesi khusus seperti saya katakan, pada saat perencanaan masuk ke awal tahun, mungkin ketemulah. Kalau misalnya tadi ada, saya tahu kalau di Konawe itu mungkin tidak 100% punya pulsa, tapi tidak 100% tidak punya pulsa. Karena saya tahu saya orang telekomunikasi, di sana sudah ada BTS. Kalau misalnya saya tanya, nah ini Ibu berarti harus tanya nih di awal, berapa mahasiswa yang punya HP? Pengeluaran pulsa berapa per bulan? Jadi melakukan PTK. Sehingga kita tahu, ya, sehingga kita konfirmasi ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya nanti dibiasakan apakah ditanya pakai WhatsApp atau ke Google Form, berapa ngasih uang untuk paket pulsanya. Jangan-jangan, biasa anak-anak lah ya, di mana-mana. Mereka ngakunya ke orang tua udah dapat segala macam, ngaku belajar, karena kontrol yang tidak ada, karena kita tidak bisa melakukan pengukuran, akhirnya tidak ada rentang kendali. Nah, caranya adalah pada saat perencanaan tadi itu, ketahui konsumen kita. Jadi Ibu Bapak, kalau misalnya kelasnya misalnya 40 orang, sekarang suruh sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kelas saya, isi Google Form-nya. Isinya bisa, nanti saya bisa, Pak Baharudin juga sepertinya punya profil dari siswa kita. Ada di lokasi mana, punya HP atau tidak, paket data, orang tua, pendidikannya apa, kan beda ya. Kalau misalnya petani berarti nggak bisa lah, apalagi buta huruf. Tapi kalau misalnya dia pernah sekolah, segala macam, punya HP, berarti dia tahu gitu ya, bahwa saat ini kondisinya semua secara daring. Sehingga kita bisa minta bantuan ke mereka. Ini benar Bu Guru, ternyata dia nggak belajar, dia kebanyakannya pakai game, tapi bilangnya buat itu kan masalahnya. Nah, itu secara perencanaan. Jadi kita bikin persiapan, ketahui konsumen kita di luar tentang materi ya. Mungkin materi juga bisa ditanyakan bagaimana cara pembelajarannya. Apakah pengen dengan video segala macam, terus terang nanti ujiannya juga saya akan tanya. Kami pengen ujian apa? Ini kan SMK ya, SMK lebih teknis ya, walaupun mungkin perkantoran segala macam itu lebih mudah. Nanti di akhir, ya kalau misalnya otomotif, bikin video bagaimana Anda memperbaiki mesin motor. Di akhir ya, kalau saya mengajarkan tentang mesin. Tapi kalau misalnya menjahit ya, SMK-nya tata busana ya. Bagaimana misalnya untuk menggunting segala macam. Sehingga mereka selfie, bikin video, pakai TikTok bahkan. Tapi kita tahu kepakarannya pas gitu ya. Jadi kadang-kadang kita butuh cara-cara khusus perencanaan. Yang kedua pada pelaksanaan. Berarti pada saat pelaksanaan ini kita butuh bantuan tadi, supervisi dilakukan tidak hanya oleh kita, tapi kita minta mereka juga saling mengawasi. Kemudian juga dilakukan tutor sebaya, bikin tim-tim, kelompok-kelompok kecil antar mereka saling mengajar. Contoh, kalau misalnya kita kan sekarang ada yang namanya pembatasan mikro. Berarti kalau misalnya antar daerah yang di situ Konawe-nya hijau, berarti mereka saling bisa berkunjung. Berarti kita minta kelompok ini berkumpul dalam satu tempat dan akses hanya satu laptop. Kepikiran nggak? Ini kalau dalam kondisi sehat, itu justru itu yang namanya personal learning ataupun collaborative learning jalan. Bahkan juga class learning jalan. Tapi karena kondisinya sekarang riweuh, kita nggak boleh misalnya kalau misalnya daerah merah kemudian mereka saling berkunjung, tapi kalau hijau ya nggak apa-apa kan, apalagi kalau udah ada swab. Tapi kan jarang ya kalau di Konawe bukan apa-apa karena fasilitasnya sedikit, tapi kalau masih hijau boleh. Berarti pada saat pelaksanaan cari cara-cara baru ya, mungkin nanti dibuat misalnya ada semacam workshop khusus ya yang mungkin panjang ya. Ini kan Ibu Bapak Guru punya waktu nih, ngajarnya juga pendek-pendek, jadi mungkin Sultan cerdas bikin program bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi ini. Tapi workshopnya panjang Pak Baharudin, jadi dari pagi sampai sore. Nanti yang ikut 10 orang nggak apa-apa, yang ikut 5 orang nggak apa-apa.
Berarti yang 5 orang itu jadi TOT atau memang sebagai ambasador yang orang mau belajar karena dia memang ingin, karena cinta pada anak-anak, ya, ingin berubah. Jadi sehingga pelaksanaan, dan ini kalau jalan itu bisa disampaikan ke distrik. Ini loh Pak, kami punya resep. Ya. Jadi MGMP itu tidak hanya soal IPS, soal kepakaran KKM, tapi juga cara hidup, cara mengajar yang baik. Pernah nggak Ibu Bapak belajar? Termasuk kita ya, guru. Nah, terakhir pada saat evaluasi, itu tadi saya katakan, mungkin tidak selalu harus dilakukan dengan tulisan. Mungkin bisa dengan wawancara. Kita udah bisa tahu kok, misalnya materinya apa. Saya kan orang IT ya, telematika. Oh, Anda cara berpikirnya nggak logik. Nah, saya kan orang kayak Pak Baharudin. Berarti Anda harus mengulang. Kayaknya Anda harus belajar algoritma ini A, B, C, D. Udah, selesai. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan secara orang per orang, kita bisa lakukan misalnya per kelompok. Ya, bagaimana kita melakukan penilaian berdasarkan diskusi mereka berkelompok. Udah kelihatan kok. Sehingga kita bisa melakukan, dan itu sebetulnya di sekolah luar negeri itu dilakukan seperti itu. Jadi yang namanya natural evaluation tidak conditional evaluation. Jadi kalau ujian kan conditional evaluation. Jadi kita harus belajar dulu segala macam case. Justru orang itu sebetulnya harus dievaluasi dalam keadaan natural. Orang ini selalu belajar sebelumnya tidak SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Jadi sehingga kita selalu guru-guru, dan saya percaya Ibu juga pernah ikut ya Bu Samia, mungkin pelatihan di mana ya. Tapi pada intinya memang guru saat ini harus berkembang, harus mencari terobosan-terobosan baru. Kan sudah 2 tahun gitu ya, kita sudah harus menggunakan cara-cara baru. Kata Einstein, kalau Anda menginginkan hasil yang lain dengan cara-cara yang sama, ya nggak akan bisa. Harus dengan cara yang beda. Sekian Bu Salmia, dan pasti ini bukan jawaban kalau saya dokter misalnya, yang bisa memberikan kesehatan ibu ya, ataupun ini mujarab, ibu harus tahu dulu asal penyakitnya bagaimana. Berarti ibu harus tanya dulu, apakah benar apa yang disampaikan oleh saya? Apakah Pak Jaja benar mengukur Bu Salmia? Ya? Jangan-jangan Pak Jaja omong doang. Jadi harus selalu melihat bahwa evaluasi diri, ya, evaluasi diri. Kita lakukan evaluasi. Anak-anak sebetulnya pas enggak, ini yang sering terjadi ya. Ada beberapa guru pada saat tatap muka pun tidak menarik. Caranya sudah enggak menarik ya, bukan misalnya ya. Karena selalu bicara sendiri segala macam. Tapi karena anak-anaknya pintar, mau, mereka ingin ketemu dengan teman-teman. Yang mengajarkan tuh bukan guru, temannya. Nah, akhirnya mereka ujian. Nah, sekarang kondisinya kan beda. Berarti kita harus kembangkan jiwa-jiwa seperti ini, baca buku, ikuti webinar-webinar seperti ini, sehingga diterapkan, sehingga kita tidak mengulangi lagi. Kan, mohon maaf, keledai pun tidak masuk ke lubang yang sama 3 kali. Jadi pertanyaannya, nanti lebih jauh usulnya ya, ke depan. Pak, saya udah terapkan nih Pak Jaja. Namun ini Pak Jaja salah. Menurut apa yang saya lakukan, maka saya sedikit melakukan modifikasi. Waduh, Ibu Salmia top markotop, berarti sudah melakukan amati, tiru, modifikasi. Itu akan menjadi seorang tokoh, jadi narasumber, dapat uang, nanti jadi narasumber. Itu yang kadang-kadang kita harus pikirkan bahwa kita memang harus belajar. Rezeki itu akan harus datang, bagaimana cara kita berbeda dengan orang lain yang lebih baik. Ya, seperti itu. Sekian Bu Salmia, semoga kita sehat, semoga sukses, terus belajar, Ibu. Bagaimana mengkondisikan belajar saat ini, kita nggak tahu ya sampai kapan. Kalau misalnya 3 tahun, 5 tahun, berarti kita harus cari cara yang terbaik untuk diri kita dan anak-anak kita. Berarti kita harus melakukan riset sendiri, PTK sendiri, khusus tentang bukan materi, tapi cara kita mengatasi hal ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Salmia. Baik, Pak Jaja. Ya, ini ada Pak Indra ya, salah satu panelis kita. Pak Indra Caniago tadi raise hand. Silahkan Pak Indra. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan ke Pak Jaja. Assalamualaikum Pak Indra. Ya, Pak Indra. Oh ya, baik. Sambil menunggu Pak Indra mungkin di ada yang kolom ditulis Pak kayaknya di kolom ya. Silakan dibacakan Pak. Oh baik. Di kolom komentar ada beberapa pertanyaan untuk Pak Jaja. Salah satunya saya bacakan saja. Jika melaksanakan
PTM, kemudian esoknya ada siswa tidak masuk sekolah karena hasil swabnya positif, bagaimana langkah yang harus dilakukan, Pak? Jadi dari Ibu Anissa Wardah. Oke, laporkan langsung ke gugus tugas. Jadi sekolah harus punya hotline, catat semua, kepala sekolah tempel di kelas. Tulis yang seperti saya tulis ini ya, tempel. Jadi kalau ada yang misalnya terjadi, karena pasti salah satu, salah dua, atau salah semua itu kena. Yang sedang sekolah ya, yang ketemu, termasuk gurunya. Nanti gurunya ketemu guru itu yang terjadi dengan yang kemarin saya katakan, gurunya ke sekolah, untungnya nggak ada murid ya, tapi gurunya kena semua karena dia pengen absen untuk agar mencegah uang makan. Jadi berarti kita harus laporkan, kemudian kita kalau misalnya mandiri kita swab sendiri, tapi kalau kondisi itu dilaporkan, ini kan soal biaya ya, apalagi soal sekolah. Ini pemerintah sangat-sangat hati-hati kalau soal sekolah, pasti mereka utamakan. Jadi nanti jangan mikir soal nanti kalau disuap bayarnya gimana, enggak, gugus tugas nanti akan mengurus semua. Yang penting kumpulkan semua informasi dari sekarang. Kalau bisa ngomong ya, kepala sekolah kayak ataupun UKS-nya, perkenalkan saya guru ini dari ini. Kalau ada apa-apa tolong dibantu ya Bu Bapak. Nah, itu yang harus dilakukan guru sekarang, silaturahmi. Ya. Jadi sehingga ini akan mencegah bahwa ini kita bisa tracing. Oke, selesai. Daftarnya udah ada, nanti langsung gugus tugas akan datangi, ditemani oleh kita ya dari sekolah. Ternyata negatif kecuali orang itu. Alhamdulillah. Itu yang sekarang kondisinya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kondisinya adalah menyelamatkan nyawa, kemudian juga kita memberikan sugesti ataupun semangat agar anak-anak kita sendiri, kemudian orang tua tidak kehilangan semangat untuk hidup. Itu yang sekarang justru harus diukur oleh kita. Karena banyak sekali yang sekarang drop out segala macam karena orang tuanya ataupun kehilangan semangat, sepertinya kok tidak berhenti nih musibah ini. Kalau di Maluku kan kemarin ada juga diiringi oleh gempa, tsunami. Jadi kita guru ya mungkin selalu berusaha ya untuk bisa memberikan yang terbaik, karena kalau misalnya kita yang pesimis juga sama, kita akan jadi korban. Mungkin kita yang sakit, kita yang mungkin kena ya, imunnya berkurang, jadi mendingan semangat lah, mendingan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Jaya, ini ada pertanyaan dari Pak Indra. Jadi mungkin Pak Indra langsung dia tulis di kolom komentarnya. Pertanyaan dari Pak Indra yaitu bagaimana teknis PTM terbatas untuk sekolah boarding atau asrama? Apakah boleh masuk asrama semua? Nanti pembelajaran tatap mukanya bergantian pagi dan siang, atau hanya sebagian siswa yang boleh masuk asrama? Silakan Pak Jaja. Ya, sebetulnya kalau sudah boarding ini adalah sebuah kondisi di mana dia sudah merupakan sebuah keluarga. Berarti sekolah boarding adalah sekolah yang lumayan bagus dan kadang-kadang juga lumayan mahal, ataupun kalau itu sekolahnya gratis, ada bantuan, berarti ada sarana untuk melakukan swab ataupun rapid test. Jadi kalau memang dilakukan misalnya ingin semuanya ya ikatan kan ya, masuk berarti harus dilakukan swab satu-satu kayak di TV. Ya. Jadi tetap mereka melakukan pekerjaan, tapi hampir tiap hari itu, hampir seminggu itu mereka dicolok katanya. Nah itu berarti kan harus kita perhatikan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, berarti ya boardingnya tidak berjalan. Sekarang pertanyaannya, boardingnya apakah bisa setengah, bisa satu? Sekarang bedanya apa? Kalau misalnya setengah, kemudian tatap mukanya juga terbatas, tidak efisien. Ya, hanya setengah jam tadi kan dikatakan. Kemudian juga kan kalau sekolah itu ada ikatan emosional. Kadang-kadang kalau nggak ada siswa yang di samping tempat tidurnya, nggak semangat. Kemudian sama kayak tadi, kucing-kucingan. Seolah-olah sudah sekolah, padahal enggak. Jadi kita harus melakukan riset, ya apa yang terbaik. Kita tanya kepada boarding school yang lain. Ya, ini saya keputusannya kalau dalam masa pandemi ini tidak ada yang masuk asrama. Dari yang boarding, tapi caranya adalah A, B, C, D, ada cara. Jadi ada seperti tadi saya katakan, kalau online bagaimana caranya, siapa yang harus ngawasi, orang tua menjadi pengawas juga, bagaimana cara kontrolnya, ya seperti sekarang. Saya nggak tahu Ibu Bapak, karena
saya memang sekarang matikan ya sengaja. Tapi kalau saya, ibu bapak itu adalah siswa saya akan bisa lakukan misalnya, tiba-tiba saya bisa menanyakan. Saya akan tanya dulu ya dari daftar yang hadir, ini nomor HP-nya segala macam, tiba-tiba saya langsung kirim WhatsApp. Kamu tolong terangkan yang tadi saya terangkan. Apa pendapat kamu tentang ini? Kalau tidak dijawab, ya sudah. Berarti nanti saya katakan, ini kan direkam ini ya. Oke, ada buktinya kamu nggak memperhatikan saya. Berarti kan kalau sekali seperti di film Speed, ya, ataupun di beberapa ini Instagram ataupun TikTok, ada anak-anak yang ngangkalin. Jadi si videonya itu ya kalau Zoom ataupun ini, itu bisa diisi dengan rekaman. Jadi seolah dia sedang duduk. Gitu ya. Nah, hal seperti itu harus diajar, harus belajar guru. Kalau saya orang IT ya, jadi saya tahu ya bagaimana, dan saya pun kan pendidik. Jadi, oh ini Pak Billy lagi ini, Pak Indra lagi ini, ya Bu Indah lagi gini. Saya bisa lihat gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin selama 2 tahun harus kita pelajari. Ya, agar kita tidak ditipu ya, tanda kutip ya, sama siswa. Berarti kita harus cari, tanya, diskusi gimana sih caranya agar kita bisa ngawasi. Oh gini caranya Bu, kalau saya kirim WhatsApp, kalau saya lihat status Facebooknya, kemudian saya kirim, kok kamu aktif di Facebook tapi nggak ikut kelas saya, nah seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi untuk yang boarding sekali lagi, kalau misalnya tidak efisien, ya setengahnya misalnya ya, karena kan tempat tidur misalnya harus dibagi, ya seperti itu. Tapi ya namanya juga anak-anak, jadi misalnya satu ruangan 6 orang, diisinya 3. Kita jamin misalnya mereka saling berbagi makanan, ya. Kita jamin mereka datang dari daerah yang bersih, yang hijau. Berarti kita harus tahu, ya asal mereka dari mana, dari Bima, dari mana, apakah kecamatannya hijau atau kuning atau merah. Nah, berarti kita tuh daftar itu semua. Sehingga kalaupun penuh boardingnya, kita sudah punya data. Dan sekolah pun sama. Kalau kita yakinkan bahwa ternyata yang masuk ke sekolah kita tuh informasinya sangat lengkap, ya siswa itu sehat semua, sudah. Tapi kalau ada satu aja yang keluarganya kena, bukan dia, tetangganya kena, kita harus berpikir, udah ini risiko. Kamu nggak usah masuk ya, kamu daring aja, yang lain masuk. Nah itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaja. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Awaludin. Ya. Pertanyaan dari Pak Awaludin ini, dia bertanya tentang bagaimana memaksimalkan waktu 2 jam sehari, 2 hari sepekan yang diberikan untuk pembelajaran terbatas nanti. Apa harus seperti itu atau bisa lebih dari itu? Silakan Pak. Ya, ini kan ini adalah hasil penelitian dari tenaga kesehatan, dokter, profesor ya, yang sebetulnya juga mereka tarik tambang di sana. Pasti kalau saya atau mereka ya, mendingan saat ini semua dihilangkan daring. Jadi 2 jam itu sama, walaupun hanya 1 menit, tapi yang kena itu jadi sekali lagi. Kita belum bicara materi ya. 1 menit, tapi ini sudah kena, ya sudah bubar jalan. Semua kena COVID. Nah, sekarang persoalan, kalau 2 jam ya sehari, kemudian 2 kali seminggu, kira-kira apa yang bisa kita materi kah? Ataupun cara belajar, how to learn. Ini yang seringkali kita lupa. Memang kalau yang pedagogik anak kecil ya susah. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu dengan misalnya mengundang orang tua, baik dengan melalui Zoom dan sebagainya. Ya. Mari materi itu kalau misalnya yang di bawah 17 tahun, ya kalau misalnya orang tuanya cukup berpendidikan, ya kita ajarkan ini loh matematik, ya kimia. Pak susah Pak, betul. Yang kita lakukan adalah bagaimana bahwa Bu, anak ini Ibu sekarang harus belajar ini. Ibu nggak usah tahu isinya, tapi tolong nanti anak Ibu terus baca ini A, B, C, D. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke saya gurunya, WhatsApp. Tolong Ibu lihat WhatsApp-nya. Kalau misalnya nanti tidak dilakukan, nah hal-hal seperti itu, skenario how to learn, ya. Sehingga ini bahkan di dalam tema masa teknologi ini, mereka kan suka ngobrol tetap. Yang namanya tutor sebaya atau peer learning itu jalan. Sehingga, nah, kamu kan pintar ya, nanti bikin grup ya. Nanti kamu, walaupun ibu nggak ngajar, bikin di Zoom.
semacam bimbingan belajar lah ya, tanpa bayaran. Tapi kan mereka juga kadang-kadang ya udahlah dikirim pakai GoFood makanan. Zaman sekarang kan beda. Rasa terima kasih itu, ataupun mungkin kasih like segala macam di Instagram gitu. Seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi materi dalam 2 jam sehari, 2 kali seminggu memang susah. Tapi kita bisa lakukan dengan how to learn. Jadi levelnya adalah kita tidak mengajarkan data, informasi, knowledge, tapi wisdom. Jadi mungkin kita kasih contoh bahwa kalau Anda mempelajari kimia, nanti Anda akan bisa seperti ini. Ada video-video menarik segala macam ya. Ada misalnya cerita yang menginspirasi tentang materi tadi, misalnya tentang sejarah, tentang berarti guru harus cari. Dan sekarang sumber pengetahuannya sangat banyak. Di YouTube banyak segala macam ya. Dan kita tidak usah berharap bahwa ini dibaca atau dilihat ya. Walaupun kalau di LMS bisa kelihatan ya, di e-learning ya bisa. Jadi kalau misalnya nanti materi ini di-embed ya ke materi LMS, itu bisa kelihatan siapa aja yang baca, bisa. Jadi kita tuh ngajarnya, kamu nanti kalau belajar ini tinggal ini ya, ini linknya, ini linknya, ini linknya. Itu yang kita ajarkan, how to learn. Memang tidak sepenuh yang sebelumnya, tapi kan apa boleh buat. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan nanti materi kimia, misalnya kimia organik segala macam diajarkan dari A sampai Z 2 jam nggak bisa. Jadi kita harus reverse engineering, how to learn, bagaimana belajarnya. Ya, terima kasih. Baik, Pak Jajat, ada pertanyaan lagi dari Pak Dani ini. Mungkin ada sangkut pautnya dengan pertanyaannya tadi. Di sini dia bertanya tentang, kan sekarang kita pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di mana siswa belajar dari rumah dan tatap muka di sekolah. Mungkin ada beberapa tips yang bisa Pak Jaja kasih untuk mengajar dengan cara tersebut. Pak Jaja, silahkan. Ya, tapi yang saya sampaikan bahwa kita bukan Superman. Kita orang biasa, guru juga manusia, punya hati, punya jiwa ya. Ya, jadi bukan belati ya. Itu dari intinya kita harus banyak belajar dalam kondisi yang sangat-sangat spesial ini. Ya. Nah, untuk itu waktu 2 tahun ini cukuplah agar kita lulus. Ya. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi ternyata kita juga harus lulus menghadapi semua cobaan ini. Karena bagaimanapun manusia diberikan akal, ya caranya lah bahwa tadi utamakan kesehatan. Yang kedua, ukur dengan cara-cara non tradisional. Jadi kalau perlu misalnya kalau anak-anak kan kalau sudah terbiasa lihat Zoom, lihat ini, berarti kita bisa ukur bagaimana KKM mereka dengan melakukannya menggunakan Google Form dan sebagainya, atau dengan quiz ya, dengan cara-cara yang lucu ya, yang sudah diajarkan di Kusultra. Jadi terapkan itu semua, itu yang dapat itu ya. Jadi kita melihat bahwa anak-anak itu KKM-nya sudah mendekati ya, walaupun tidak sama dengan sebelum ini, tapi manusia itu kan berkembang. Kita nggak bisa katakan bahwa anak ini nanti akan nggak berhasil, nggak akan masuk perguruan tinggi, enggak. Justru karena mereka berjuang sekarang, justru inilah kan bener kan, orang-orang yang pada lahir sebelum zaman kemerdekaan banyak yang berhasil. Kenapa? Karena mereka fight. Karena mereka melihat ada Soekarno, ada Hatta. Nah inilah yang harus kita lakukan oleh kita sebagai guru. Kita selalu berusaha terbaik. Mungkin memberikan donasi, selalu bersemangat, memberikan misalnya di WhatsApp itu adalah motivasi, bahkan juga mungkin selfie, TikTok ya. Sekarang tuh ada beberapa dosen ya, merangkan tentang tugas akhir itu dengan cara di TikTok segala macam. Jadi pergunakan sosial media dengan cara-cara. Jadi mereka tuh guru gua gaul banget ya, kan anak-anak sekarang kan begitu. Jadi mereka merasakan bahwa pada saat ketemu tuh, Bu, video di YouTube-nya bagus ya, Ibu kok bisa nerangin hal yang sulit gitu ya. Karena kita nggak ngajar, kita nggak sampein gitu. Coba sekarang ya, rekam ya segala macam. Jadi pada saat nanti kita sampaikan di WhatsApp, nanti ketemu kita tidak akan nerangkan materi ini, tapi Ibu akan tanya, respon kamu tentang video Ibu gimana? Wah Bu, jadi ngerti ya. Coba kalau dulu Ibu kayak gini, wah asik banget seperti itu. Jadi cari cara-cara baru mengkomunikasikan antara nilai-nilai yang ada di kelas. Jadi kalau bisa nanti di kelas itu tidak hanya materi kuantitatif, tapi kualitatif. Kasih semangat, kasih contoh,
kasih cara belajar yang baru, ya, kemudian memberikan inspirasi dan sebagainya. Terima kasih. Memang susah kalau tidak terbiasa, karena saya juga katakan bahwa dari dulu kita tuh diajarkan bahwa murid yang bagus tuh kalau sama dengan gurunya. Jadi kalau 1+1, 2. Padahal kalau saya orang IT, 1+1 tidak hanya 2, bisa 1-0, biner. Atau dengan basic basis angka yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaja. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ai Marlina, di mana pertanyaan beliau yaitu bagaimana membangun motivasi warga sekolah untuk meyakinkan orang tuanya atau masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk mengawasi pembelajaran siswa baik daring ataupun luring. Ya, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ai Marlina. Oke, Ibu Ai, pada intinya kan kalau kita merasakan manfaat, kita mau kan bergabung di masjid, di gereja, di lingkungan. Ya. Berarti dalam hal ini ya gerakan dari sekolah pun dan guru-guru tidak hanya menyentuh permukaan pengetahuan tadi saya katakan. Jadi kalau misalnya sudah mulai orang tua punya grup WhatsApp dengan gurunya, terpisah dari siswa ya. Jadi kita tanya nih, kalau ada yang punya ya, Ibu gimana sehat Bu? Jadi guru tuh merasakan, oh saya dimanusiakan ya, sehingga tolong ya dilihat anak-anaknya ya. Itu sehingga kita punya grup itu produktif. Anggap saja misalnya ibu bapak ngajar sekolah lah, SMP itu kan mungkin 10 kelas kali 400, yang kita ajar mungkin setengahnya 200. Berarti nanti kita ada satu grup ya, atau dibagi per kelas ya, agar lebih intimasinya ya, kedekatannya. Berarti ibu bapak prioritas di situ. Sehingga seorang tua langsung bilang, Bu, tenang Bu, kami punya cara. Kami nanti kalau misalnya ini anak-anak ini, kalau perlu yang kurang mampu, kami urunan. Paket data lah segala macam. Sehingga muncul lah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang guru-guru dulu, di mana mereka bisa berjuang ya, untuk anak cucunya, karena penderitaan yang sama. Kalau saat ini adalah bukan penderitaan yang sama, tapi keuntungan yang tidak sama. Tapi pada saat kondisi sekarang, justru penderitaan yang sama pun terjadi. Karena toh anak-anak kita pun kan sebetulnya adalah para murid. Jadi kalau misalnya nanti terapkan, kemudian kita juga dengan sesama guru, menitipkanlah segala macam, bukan sebagai guru, tapi sebagai orang tua. Bu, saya punya usul karena saya juga guru di SMK, guru di ini caranya Bu, kita kontrol anak melalui orang tuanya, melalui teman-temannya, dan sebagainya. Sehingga kita punya grup di Instagram, punya grup di Facebook, ya bisa lihat ya, saya punya grup sekolah atau kuliah ya, kalau saya kan ngajarnya kuliah. Saya jadi sarjana, jadi kita buat di situ, sehingga kita bisa kontrol semua, dan sampai sekarang setelah anak-anak itu lulus, ikatannya tetap. Jadi mereka ingin memberikan sesuatu ke sekolahnya, segala macam, atau bahkan jadi narasumber ya, agar menginspirasi anak-anak, itu akan menarik. Jadi undang misalnya kakak kelasnya yang sudah masuk di sekolah terpandang atau perguruan tinggi terpandang, bahkan kalau anak ini walaupun drop out ya, kita harusnya berpikir seperti itu ya. Tapi dia berhasil sukses ya, menjadi seseorang, saya bilang profesor kehidupan ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang biasa-biasa aja tuh sukses di kehidupan. Terus terang banyak sekarang. Jadi kita mungkin manfaatkan semuanya. Itu kira-kira, dan sekali lagi ini soal kebiasaan ya. Berpikir di luar, di mana kita selalu kalau misalnya kita tanya ke kepala sekolah, tanya distrik. Kalau distrik sama kepala sekolah juga memberikan jawaban yang official answer ya, yang sifatnya adalah normatif ya, berarti kita harus cari jawaban sendiri. Dan sekarang itu kalau membuat kesalahan kelihatannya sudah mulai dimaafkan. Apalagi kalau kesalahan itu sifatnya adalah melakukan perubahan. Ya. Jadi ada cinta dan gelora, dan ternyata tuh cinta gelora itu melakukan perubahan, dan perubahan itu pada suatu saat ada kesalahan sedikit, tapi ternyata gelora dan cinta itu merupakan sebuah koreksi terhadap cara-cara yang sebelumnya. Karena kita menganggap bahwa guru itu atau pendidik itu bukan profesi, tapi kecintaan.
Sehingga kita nganggap kita nanti ketemu sama kepala sekolah, kalau disalahkan ya sama dinas, ini Pak, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya pertahankan. Dan saya ada di belakang saya, ada orang tua, ada siswa ya, yang merasakan manfaatnya. Dan inilah cara yang terbaik untuk sekolah kita. Saya pikir bukan kesombongan itu ya, tapi adalah sesuatu yang sudah dicontohkan oleh orang tua kita, oleh pendahulu kita, bahwa kita pendidik itu memang tidak hanya menjadi seorang penurut ya, tapi adalah orang-orang yang selalu berpikir untuk kebahagiaan ke masa depan, yang selalu berusaha untuk berpikir jauh, yang tidak hanya berpikir saat ini. Kira-kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Jaja. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya, kembali saya ingatkan, jangan lupa link presensinya diisi. Jadi sudah ada link presensinya di kolom komentar, di kolom chat. Silakan diisi link presensinya. Kemudian kalau masih ada yang mau bertanya, silakan, kita masih punya waktu. Ya, nanti presentasinya akan saya kirim ya, sekarang atau nanti aja? Nanti sebentar mungkin Pak. Oke. Ya. Jadi nanti Pak Jaja akan membagi materinya kepada Bapak dan Ibu. Jadi tapi sebelum itu silahkan, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Bapak Ibu silahkan. Materinya bisa dibagi di room chat aja Pak Jaja. Oke, Oh, sekarang ya. betul. Ya, Iya, silakan Pak ya, Jaja. biar Bapak Ibu Baik. peserta bisa dapat Baik, materi. Baik, sekarang ya saya Ya. akan lakukan. Iya, Ya, terima baik. kasih. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan Fadil. Fadil kayaknya ada di ini attendee yang mau yang raise hand itu. Baik, silahkan. Ibu Ai Marlina tadi sudah. Kemudian ada lagi yang Di raise chat hand. itu untuk mengirim itu tinggal ada file, nggak ada di sini di bagian saya. Diupload di mana Bu, Pak? Materinya diupload di kolom komentar Pak. Kolom chat. Enggak, dikirim aja dulu Pak Jaja, nanti kami masukkan ke drive untuk diambil linknya biar di-share sekarang ke peserta. Oke, Ya. dikirim kemana? Dikirim ke Dikirim apa? ke WA juga boleh Pak. WA boleh Pak. Oke. Betul. Ya. Oke. WA Bu Endah ya. Saya udah punya Iya Bu Pak Endah. Jaja. Iya, makasih. Sebentar, saya Ya, sambil menunggu Pak Jaja mengirimkan materinya, siapa tahu ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 20-15 menit untuk sesi tanya jawab untuk malam ini. Silahkan Bapak Ibu. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan tadi dari Bapak Ibu terkait strategi pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jaja. Ya, jadi pada dasarnya kita sebagai guru juga memiliki peran penting ya. Jadi ada beberapa elemen yang memiliki peran penting, yaitu salah satunya orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. Itu ya. Baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih bertanya sambil menunggu Pak Jaja membagikan materinya. Nanti kita bagikan materinya di kolom chat ya sebentar, atau nanti Ibu Indah nanti akan membagikan materi tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, untuk presensi silahkan diisi. Kemudian jadi jangan lupa enrollment key-nya juga sudah muncul di kolom chat, silahkan diisi ya. Sebentar. Bu Indah sudah saya kirim ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak Jaja. Silakan. Ya, jadi belakangan ini beberapa minggu lalu saya sedikit mendapat sebuah kasus ya. Bukan kasus sih sebenarnya, peristiwa di mana ada siswa. Ya. Jadi dia itu saya tidak tahu menyebutnya bagaimana. Jadi dia itu terkena dia kena parno. Jadi paranoid terhadap COVID-19. Jadi dia itu tinggalnya dia tidak mau keluar dari kamarnya seperti itu. Betul. Ya, itu jadi banyak terjadi itu. Ya, akibatnya pembelajarannya terbengkalai gitu. Jadi ada kesulitan di mana kita
kasihan kepada siswa tersebut, tapi kan siswa tersebut harus memenuhi kewajibannya untuk belajar gitu. Jadi kira-kira mungkin ada tips atau langkah apa yang seharusnya kita ambil sebagai guru, Pak Jaja? Silahkan. Ya, kalau sudah seperti itu, pastinya guru harus bicara dengan psikolog. Dan sekarang banyak sekali apakah bisa dilakukan secara online. Nah, sekali lagi ini kan soal silaturahmi ya. Di kota mana nih Pak? Di Kendari, Pak. Sulawesi Tenggara. Kendari pasti ada psikolog. Tinggal ke kampus, Palu Oleo ya. Iya. Ya, tinggal bicara ataupun nanti ada hotline di gugus tugas COVID juga disediakan. Itu pasti ada. Dan intinya saat ini tidak hanya di tempat Bapak dan satu orang ini terjadi. Karena ada orang yang menafikan ataupun menganggap itu nggak ada. Tapi ada orang juga yang seperti ini, paranoid karena mungkin dia melihat keluarganya yang meninggal, terlalu banyak melihat di TV dan sebagainya. Itu nanti tinggal bicara dengan psikolog, nanti dibicarakan dan pastinya ini kan nggak bisa diputuskan oleh Bapak. Berarti harus ada dewan guru, dewan sekolah, komite perwakilan dari komite siswa, komite sekolah dan sebagainya. Karena ini kan hal luar biasa ya. Kita nggak bisa jadi ukuran tadi itu kayak Bu Salmia. Ukurannya apakah lulus atau tidak lulus dari mana sekarang? Berarti kita harus melakukan kan gini. Kalau dia kelihatan masih bisa terbukti bahwa dalam dirinya itu ada kekuatan untuk merubah dirinya. Kemudian bahwa setelah oleh psikolog atau psikiater tuh muncul semangat untuk hidupnya. Nah, tinggal pilihannya kan berbeda kalau misalnya dia melakukan kriminal, ya, terutama untuk anak-anak yang di atas 17 tahun. Tapi kalau di bawah 17 tahun kan masih di bawah alam sadar, di bawah masih anak-anak ya. Berarti kita juga guru harus jangan bilang ini 1 tambah 1 2. Saya katakan tadi 1 tambah 1 belum tentu 2 gitu. Berarti harus bicara dengan dinas segala macam ya, karena ini kasusnya khusus dibicarakan. Dan saya yakin dengan istiqoroh ya kalau kita kan gitu ya, bismillah ya segala macam pasti akan, dalam bahasa Inggris tasik itu China herang lautnya benang, airnya putih dan ikannya juga dapat gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaja. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya, kita masih punya sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit untuk sesi bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk malam ini. Sekali lagi saya ingatkan link presensinya sudah ada di kolom komentar, kolom chat, silahkan Bapak Ibu akses. Yang belum absen, jangan lupa. Ya, karena absennya itu sampai jam 10 ya, waktu Indonesia bagian tengah kalau tidak salah. Baik, silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya. Jangan-jangan guru-gurunya juga trauma Pak kalau kita bicara ini. Ya, bisa jadi Pak. Ya, nah, bagaimana ya, Pak? ada Pak Azan. Ya, Ya, Pak Azan, kondisinya Pak Azan. luar biasa nih Pak. Betul Pak. Ya, Pak Azan silahkan. Halo. Ya, halo, Ya, silahkan Pak Azan. Ya, kedengaran Pak, silahkan. Silakan Pak. Ya, jaringan agak error di Raha Pak. Ya, di Raha Jadi ya. saya perkenalkan, nama saya Muhammad Azan, ngajar di mana-mana, honor Ya. ini di mana-mana Pak. Honorer itu Pak dihormati Pak. Honor itu dalam bahasa Inggris dihormati Pak. Oleh karena kita mengajar di mana-mana, emang banyak pengalaman yang kita lihat. Iya. Saya ada banyak hal sebenarnya saya ingin share dari tadi, tapi ini memasuknya juga agak susah karena jaringan. Ini kita kebetulan saya bahasa Inggris Pak, tapi saya dapat tugas tambahan di ini, bantu-bantu di IBP di SMA 1 Raha. Kemarin menjelang ulangan ini ada banyak sekali persoalan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bu, yang pertama tadi Bu Salmi apa ya? Salmia. Bahwa memang persoalan orang-orang tua waktu itu yang kami panggil, rata-rata dalam satu kelas itu, bayangkan Pak, kita punya per tingkatan itu ada 12 sampai 13 rombel. Dan hampir setiap kelas itu bermasalah anak-anaknya Pak. Salah satu masalahnya adalah halo?
Iya, Ya, silakan, silakan Pak. Pak Azan. Silakan, Pak. Silakan Pak Azan. Halo. Iya, silakan Pak Azan, kedengaran. Iya, kedengaran. Ya, kedengaran. Masalah kedengaran, Pak? Iya, Kedengaran, Pak. kedengaran. Silakan. Silakan, Pak. Jelas sekali, silakan. Iya. Masalah utamanya adalah Pak, kita pihak guru rupanya tidak bisa mengontrol aktivitas anak di luar. Itu yang pertama, ketika kita online. Yang kedua, katakan tadi apa yang Bapak jelaskan tadi itu adalah ketika misalnya tiba-tiba kita ngasih pertanyaan pada saat kita presentasi melalui WA. Tapi persoalannya di sini itu banyak pembelajaran yang tidak bisa live begitu, Pak. Misalnya menggunakan Zoom, mungkin karena persoalan jaringan tadi karena kurang kuota. Akhirnya kadang rata-rata guru pakai WA, kirim tugas begitu, kemudian ya. Sehingga kemudian orang tuanya keluhannya adalah ini anak-anak ngomongnya belajar. Tapi ternyata tugas-tugas tidak yang dikerja. Nah, menurut saya salah satu persoalannya adalah bahwa mungkin tidak adanya kerjasama kita guru dengan orang tua. Di sisi yang lain, guru juga, orang tua juga Pak, mereka itu dalam kendali anaknya. Dalam kendali anaknya. Apa yang saya maksud dalam kendali anaknya adalah bahwa ini orang tua, apa yang dikatakan anaknya, mereka percaya. Nah, jadi ini persoalan yang kami hadapi Pak di sekolah kami sekarang. Yang kedua ini Pak, yang mungkin agak di luar konteks sedikit, tapi saya minta saran dari Bapak. Ini ada satu kasus di sebuah sekolah yang saya mengajar ini. Di kelas 11 itu Pak, dia kalau satu saja siswa yang keluar dari sekolah itu, maka sertifikasi guru-guru yang mengajar di kelas 11 akan bermasalah. Karena kalau satu siswa keluar, maka satu kelas hilang. Ya, itu di salah satu sekolah yang kami ajarkan, Pak. Sehingga kemudian sekolah tersandra oleh siswa, dan siswa rupanya bisa membaca keadaan ini. Sehingga kemudian sampai pada saat ulangan pun siswa banyak yang tidak mengerjakan tugas. Karena mereka mengancam akan pindah. Nah, sehingga kemudian sekolah mengalah dengan keadaan. Sampai hari ini masih banyak yang belum selesaikan tugasnya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira saran dari Bapak, mungkin kiat-kiat yang kita hadapi dari persoalan saya yang kedua ini, Pak? Saya kira itu Pak, terlalu banyak mungkin. Tidak, Pak Azan. Justru strategic question seperti ini butuh kita lakukan. Dan Bapak nggak usah berharap jawaban yang benar atau salah dari saya. Jawabannya nanti akan kembali kepada Bapak. Hanya sekedar saya memberikan gambaran begini. Sekarang dengan kondisi di mana anak-anak memperoleh informasi, memperoleh kemudahan, ya, kemudian fasilitas. Banyak sekali kita nggak tahu benar nggak anak itu punya HP, punya paket data dan sebagainya. Karena kita nggak punya data. Itu terjadi, bahkan seperti kemarin Pak Jokowi bilang bahwa memperoleh manfaat bansos itu datanya amburadul. Nah, saya melihat bahwa data itu sangat penting. Saya tadi katakan, proses pembelajaran adalah, yang saya tahu ya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi pada saat perencanaan sekarang, tadi saya katakan, sekali lagi, ketahui dengan benar siapakah siswa kita, bahkan orang tua walinya. Kumpulkan, kalau tidak bisa dengan cara misalnya pakai Google Form, ya pakai WhatsApp. Kirim fotonya bersama orang tuanya, berdampingan seperti pinjol ya, pinjaman online. Sehingga kita yakin bahwa dia itu anaknya ini. Ya, dan kalau perlu, kalau misalnya terutama anaknya ini luar biasa yang tadi bisa, bahkan dia kan berarti jenius ya, bisa ngancam. Saya pengen bicara dengan ayahmu, dengan ibumu. Sehingga kita bisa ketahui bahwa pastilah ya, kadang-kadang anak ini karena punya kemampuan memanipulasi data,
belajar dari, mungkin tidak hanya dari Raha, dari Kendari, bahkan dari siswa di Jakarta, cara bagaimana ya mengancam guru. Nah, kita pun harus punya cara agar ancaman itu tidak kembali menjadi sebuah bumerang ke kita. Kita berarti harus berbagi betul dengan orang tua, ini loh kondisinya. Anak seperti itu biasanya kalau nggak takut sama orang tua, mungkin takut dengan siapa yang ada di rumah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, saya malah salut dengan Bapak. Sekali lagi, guru honor itu guru yang terhormat. Ya. Saya mengerti dengan semua, saya angkat topi kepada Bapak Ibu yang masih bersemangat, ya, menghidupi keluarga, kemudian dengan keterbatasan. Saya katakan juga di tulisan blog saya, cari ya blog saya, Pendidik Pembebas, rezeki seorang pendidik itu bukan pada dirinya, tapi pada anak cucunya. Yakinlah Pak Azan dan Bapak Ibu sekalian yang masih honorer. Ya, suatu saat anak cucu Ibu yang akan mengangkat. Dan murid Bapak Ibu yang akan berterima kasih pada Bapak Ibu. Kalau mungkin saat ini merasakan masih belum, ya kok orang lain sertifikasi seperti tadi. Nah itu tadi, sekarang kita mungkin bisa buat sebuah jaringan antara guru dan orang tua yang lebih erat dengan kondisi sekarang. Tidak hanya yang saya alami pernah ya, di sebuah sekolah favorit, pada saat pertama komite sekolah bertemu dengan guru, yang dibicarakan adalah nanti gordengnya mau warna apa, kemudian urunan untuk aqua. Saya bingung, apa nggak yang dibicarakan saat itu? Bapak Ibu, marilah kita bismillah bicara bagaimana kita mendidik bersama-sama antara orang tua. Kalau guru bicara seperti itu ya, kita berkenalan, bikin grup, dan kalau ada kesulitan, ada sesuatu, kita bicara. Mengenai fasilitas, kami kembalikan. Dengan kemurahan hati Bapak Ibu, kami percaya bahwa Bapak Ibu akan bersyukur dengan apa yang sudah terjadi. Saya yakin kalau bismillah, kalau kita sudah bicara antara orang tua murid dengan guru, memang agak susah karena dianggapnya kita sombong, dianggapnya bahwa kita nggak butuh apa-apa. Tapi yakinlah, seperti saya katakan, kalau tadi rasa cinta itu dengan cara-cara baru, Bapak kumpulkan datanya walaupun dengan WhatsApp, kan kalau misalnya yang didatangi saat ini paling juga 1-2 yang nggak punya HP kan. Itu pun kita bisa minta bantuan sama anak yang lain yang tetangganya masih ada yang kita percaya. Gitu ya. Karena tidak semua anak itu kan nakal, tidak semua anak itu baik. Samalah di dunia ini, tidak semua malaikat kan, guru juga gitu kan, saya juga sama. Tidak semuanya setan. Jadi ya itu tadi, Pak Azan, bismillah, kita lakukan pada saat perencanaan seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan, sekali lagi, itu tadi, data yang sudah kita dapat itu mulai dilakukan. Jadi misalnya Pak Azan ngajar apa, bahasa Inggris, kalaupun misalnya orang tua tidak begitu apa. Tapi kalau misalnya kita diberikan WhatsApp-nya, ya, jadi nanti pelajarannya jam berapa sebagai kontrol, orang tua dikasih tahu. Jadi kita punya grup WhatsApp orang tua gitu ya, bahwa ini tugasnya segala macam, gitu ya. Ada beberapa orang tua, saya juga sama. Kalau saya kan berkali-kali nganter anak dari mulai SMP, SD sampai perguruan tinggi, bahkan saya pindah kerja ke sebuah perguruan tinggi karena ingin ngantar anak. Tapi juga ada orang tua yang menganggap udahlah itu urusan sekolah. Tapi sekali lagi, dari 100 mungkin hanya 2-3 yang berpikir seperti itu. Ada juga yang mungkin, tapi diantaranya adalah anak-anak yang pengen, orang tua yang pengen anaknya baik dan berhasil. Kalau diajak pasti mau dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi jangan selalu ukurannya adalah misalnya iurannya berapa segala macam, tapi berikan pandangan bahwa anak itu adalah titipan Allah, bahwa anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan persoalan kalau di sekolah tanggung jawab guru, kalau sudah di rumah tanggung jawab orang tua, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita sabar. Seperti itu. Dan kata kuncinya adalah bahwa sekali lagi komunikasi. Jalinlah komunikasi saat ini tidak hanya dengan murid. Tadi kan kalau sudah ada ancaman seperti itu berarti kan anak jenius ya, berarti dia belajar dari orang lain. Berarti kita harus patahkan. Itu bukan oleh kita, tapi juga oleh orang tuanya. Kalau saat ini kan masih ada orang tua yang bisa memberikan suatu kejutan psikologis ya.
ke anak. Ya, kalau seperti itu akan berhentikan uang jajan lah atau apa. Itu kan orang tua yang bisa begitu. Kira-kira gitu Pak Azan, salam hormat dari saya doakan Pak Azan kalau misalnya sekarang berharap menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, tapi kalaupun misalnya nanti masih sebagai guru terhormat ya, guru honorer itu kan guru terhormat, honor itu honor ya, bahasa Inggris kan? Gitu. Jadi iya, insya Allah rezekinya ada di anak cucu dan itu saya rasakan. Saya bisa seperti ini karena orang tua ya mungkin dulu ya zaman 65 saya tinggal di sekolah ya, benar-benar di kelas, saya tinggal di kelas. Nah, jadi malah saya merasa bahwa itu kebahagiaan ya, bahwa kita bisa memperoleh suatu pengalaman hidup yang membuat kita seperti sekarang, yang kita kenang gitu ya. Kira-kira itu Pak Azan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Azan. Jadi baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 10 ya, dan jam 10 berarti meskipun masih ada sedikit pertanyaan, berarti sudah saatnya kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, ya, guru-guru dari seluruh Indonesia yang sudah berkenan hadir di webinar malam ini, dan tak lupa pula banyak terima kasih kepada Pak Jaja Sarjana selaku narasumber kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya yang diadakan oleh seluruh Insya Allah, saya siap. Ya, Pak. Iya, makasih Pak. Ya, jadi baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk presensi jangan lupa diisi. Jadi bisa saya simpulkan untuk hari ini, yaitu kita sudah mendengar tadi pemaparan materi dari Pak Jaja tentang strategi pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas, di mana ada beberapa elemen penting yang harus kita perhatikan dalam pertemuan tatap muka terbatas, yaitu di mana harusnya ada peran orang tua, kemudian ada peran guru juga, dan ada peran sekolah, seperti itu. Dan tak lupa pula, ya betul Pak. Dan tak lupa pula juga kita harus tetap menaati protokol kesehatan yang telah dibuat atau telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Jadi materinya mungkin sudah ada di kolom chat yang sudah Ibu Indah bagikan, jadi silakan Bapak Ibu akses. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja. Terima kasih Pak Jaja. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mangga. Materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Sehat selalu Bapak. Insya Allah Pak. Ya, kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan mohon izin Bapak Ibu. Baik. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Jaja. Ya, Pak Koordinator mungkin ada yang mau disampaikan kepada peserta? Oke, Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung, terima kasih sudah bisa join di webinar kami malam hari ini. Seperti biasa, kebiasaan kita share semua materi, kemudian sertifikat sudah ada di e-learning.cerdas.klik. Silakan Bapak Ibu mengaksesnya dan sudah disiapkan semua undangan, sertifikat, materi, link presensi sudah include di dalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mengakses.